berhadapan dan bersikap anjali karena anggota sangga akan memasuki ruang bangku salah dengan diiringi lagu sangga. Hidup penuh cinta, hidup penuh makna kehidupan, siswa utama. Sangga marah dan bijaksana, engkau warisi sucinya jamanan mulia. Kebenaran sejati dari Buddha yang membimbing ke surga dan mencapai kebebasan. Orang-orang yang mulia penuh cinta kasih, hendaknya memancarkan cinta kasih dengan Badanda alita cita parita panandu sabde nama Karakata secara tuntunan. Bhagawan yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagawan. Sangga sisa bawaha berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga. Aku bersuci. Tang Abiwade. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammam namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sangha namami. Masih dalam perbuatmu Sabde Bodhisatwaya Maha Sawaya Danang Dadantu Sadaya Silam Rakantu Sabadaya Bhawana Pirata Ontu Gacantu Dewata Gata. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Ketuhanan yang Maha Esa. Terpujilah Bhagawan yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua Bodhisatwa Maha Satwa. Apabila dana dipersembahkan dengan penuh keyakinan, apabila sila dipraktekkan dengan penuh keteguhan, apabila samadhi dikembangkan dengan penuh semangat, setelah hancurnya jasmani, maka ia akan terlahir di alam para dewa. Sadu, sadu,
Pusat. Suhunya nama Tri yang saya muliakan, Ketua Dewan Pembina Yayasan Budaya Indonesia, sekaligus guru kita semua, para biku, bikuni, dan yang luhur samanera, upasaka dan upasika pandita, Ketua Yayasan Budaya beserta pengurus, dan seluruh jajaran dari pengurus Yayasan Budaya Indonesia beserta para badan otonom yang saya hormati, upasaka upasika, ibu bapak, saudara saudari yang berbahagia dalam Dharma. Selamat malam semua. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka merayakan Hari Kartina. Dan sesungguhnya pertemuan pada malam hari ini di luar ekspektasi saya, di luar bayangan saya. Mengingat sekarang pandemi COVID masih belum berakhir dan ibu bapak hadir ke sini, saya yakin tidak takut lagi sama COVID, betul ya? Apa sudah pasrah? Ada hal yang membuat Anda semua berangkat ke sini, mungkin salah satunya karena hari ini Anda semua ingin melakukan kebajikan. Dan dengan kebajikan yang Anda lakukan, Anda yakin bahwasannya saya akan terlindungi oleh wabah COVID cakau tersebut. Semoga demikian hendaknya. Ibu bapak dan saudara sekalian, di antara kita banyak generasi-generasi baru yang mungkin baru pertama kali mengikuti acara Kartina, atau mungkin ada umat yang baru hadir ke wihara dan baru pertama kali mengikuti perayaan Kartina. Apakah ada yang demikian? Yang baru pertama boleh angkat tangan? Ya, jangan malu-malu ya, nggak apa-apa, saya nggak tanya kok. Ibu bapak dan sekalian, sedikit saya akan menjelaskan bahwasannya kita sebagai umat Buddha memiliki 4 hari raya besar. Dan kalau kita yang umat Buddha sudah lama, dari kecil bahkan dari dalam kandungan beragama Buddha sudah tahu apa 4 hari raya tersebut. Apalagi ini yang mahasiswa, ya. Apa saja 4 hari raya tersebut kalau saya tanya sekarang? Ada itu? Waisak, Asada, Magha Puja, dan Kartina. Ibu bapak dan saudara sekalian, kita sebagai umat Buddha memiliki benar 4 hari raya, namun yang membedakan Kartina dengan hari raya yang lain, Kartina ini hanya satu yang benar-benar dilakukan oleh guru agung kita sendiri, Buddha Gautama. Saat beliau masih ada memimpin sangga, beliau turut serta dalam upacara dan perayaan Kartina. Sedangkan yang lain seperti Waisak, Asada, Magha Puja diperingati setelah beliau parinibbana. Jelas ya? Dan yang ketiga itu tadi semua diperingati, sedangkan Kartina yang satu-satunya itu yang dirayakan. Mengapa dirayakan? Sebab umat yang menyokong kehidupan sangga merasa bahagia, dan wujud kebahagiaan itulah yang namanya perayaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk menyokong kehidupan sangga. Kalau pergi ke Thailand, biasanya Kartina itu begitu ramai euforia umat Buddha. Kenapa? Karena beliau umat Buddha itu merasa bahagia, mampu menyokong kehidupan sangga.
Sebab katina itulah waktu yang dianggap paling tepat dalam mempraktekkan dana. Kenapa dikatakan waktu yang paling tepat? Apakah di waktu yang lain tidak tepat? Di waktu yang lain juga tepat. Namun kalau kita boleh kalkulasikan, masa katina ini merupakan masa yang spesial di mana para biku atau bikuni sangga mempraktekkan masa berdiam diri secara intensif, berlatih diri selama 3 bulan. Sehingga diharapkan begitu mereka para biku-bikuni berlatih intens selama 3 bulan, mereka ada yang mencapai tingkatan kesucian. Dan orang yang berdana kepada mereka yang telah mencapai tingkat kesucian, nilainya begitu luar biasa besar manfaatnya bagi mereka para rumah tangga. Dan itulah dikatakan mengapa katina begitu menjadi euforia bagi umat Buddha di belahan negara Buddhis lainnya. Ya, di Indonesia juga harus dibudayakan sebetulnya. Dan kemudian apalagi yang membedakan? Saat katina berbeda dengan 3 hari raya yang lain. Kalau 3 hari raya yang lain yang sibuk panitia, ya, panitia ini saja yang sibuk. Yang punya kebajikan panitia saja. Kenapa? Karena berdana tenaga, berdana pikiran, berdana ucapan, dan juga berdana materi. Namun kalau katina, yang tua, yang muda, anak-anak tadi ya, di kediaman Bapak Lim Cuke, anak kecil sudah diajarkan bagaimana berdana. Ya mungkin mempersembahkan celengan yang dari beberapa waktu yang lalu dikumpulkan, menyisikan uang jajannya. Mereka dilatih bagaimana untuk melepas, bagaimana untuk mengikis rasa keserakahan terhadap materi. Inilah yang membedakan. Katina semua orang bisa berpartisipasi dalam berbuat kebajikan. Nah, itulah yang membedakan katina dengan hari raya yang lain. Dan oleh sebab itulah katina punya masanya berapa lama? 1 bulan saja. Kalau sudah lewat cap go nanti sudah bukan katina lagi. Dan hari ini bisa disebut dengan katina kala, berdana di waktu katina. Di tempat lain atau di bulan yang lain tidak bisa disebut katina, hanya bisa disebut sebagai sanggadana. Jelas nih, ibu bapak dan saudara sekalian. Katina memang kita tidak bicara yang lain selain dana. Mengapa dana begitu penting? Apalagi kemarin kalau kita lihat kasus COVID gelombang kedua, begitu banyak korban berjatuhan dibandingkan dengan gelombang pertama. Bahkan ada pemimpin tertinggi Persatuan Umat Buddha se-Indonesia pun yang kayaknya juga sudah gak hitung 7 turunan hartanya, begitu kena COVID tidak mampu untuk melewati masa kritis dan kemudian meninggal dunia. Coba, kalau begitu meninggal dunia, apa yang dibawa? Pabrik? Ikut dikremasi pabriknya? Atau ikut dikubur? Emas yang mungkin berkintal-kintal di rumah? Dibawa? Deposito? Tidak. Asuransi? Kagak ya. Istri, anak, apalagi? Lalu apa yang dibawa? Apa? Kebajikan. Itulah yang Buddha sabdakan dalam Nidikanda Sutta. Harta sejati yang tidak bisa dicuri oleh orang lain, tidak hilang saat terjadi bencana, tidak ada orang yang bisa merampok, dan itu selalu mengikuti kita baik di kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Dalam Kaladana Sutta Buddha mengatakan punyani para lekasni patita politik paninanti. Sesungguhnya kebajikan itulah yang akan mengkondisikan seseorang terlahir dalam berikutnya yang lebih baik. Ya, harta kebajikan itu loh. Coba bagaimana cara mencurinya? Nggak bisa. Dan banyak kisah-kisah indah
melakukan kebajikan terlahir. Mengatakan orang yang berbuat bajik ya, dia berbahagia di dunia ini dan berbahagia di dunia sana. Dan dia berbahagia atas kebajikan yang dilakukan dan berbuah pada kehidupan yang manis di alam kelahiran berikutnya. Siapa yang tidak mau demikian? Bahkan di metro ini juga ada yang begitu. Kami sangga tentu tidak memiliki mata pencarian. Dan kalau ibu bapak berkunjung ke wihara Buddha Baisaja Guru, pernah dengar wihara ini? Pernah pergi ya? Pernah? Wihara siapa? Ah, itulah persepsi yang keliru ya, wihara suku. Ya, itu wihara sangga. Yang bangun siapa? Bukan suku sendiri yang bangun, bukan suara yang menggagas. Yang bangun ibu bapak semua ini loh. Kalau pernah berkunjung ke sana, berapa banyak yang tinggal di sana? Pernah lihat nggak? Pernah lihat? Berapa kira-kira? Samanera ada 19. Ya? Betul ya? Betul. Samaneri ada 16, berapa sudah? 35. Belum bidu-bidunya, belum biduninya, belum mahasiswa, mahasiswi, belum anak-anak SMA. Kurang lebih ada 150 orang. Dan di Kota Sepang, pernah pergi ke Kota Sepang? Belum, aduh sih. Saya yang sedih ya. Ya, saya di sana kepala wiharanya. Kapasitas ada kurang lebih 48 orang yang kemudian satu di sini, ya. Salah satunya nih Hermina Moreson, ya. Berapa lama tinggal di sana? 1 bulan, 4 bulan. Sekarang COVID pulang kampung di sini, ya. Kapasitas ada 48 orang, ya. Kita ukur rata-rata gocap lama, ya. Coba kalau kita kasih makan 200 orang pego tambah gocap ya. Berapa sudah? 200 nopek. Sekali makan ceban. Kali 3 berarti 1 hari berapa? Saban. Kali sebulan? Saban kali nopek berapa? Lakil ya. Kali sebulan. Berapa? 180 juta. Kira-kira kalau 150 juta sebulan orang kerja apa kayak segitu? Ada nggak? Ya, anggota dewan yang begini. Sedangkan di sana kepala wihara dan ketua yayasannya Suhu Shechi. Beliau kerja nggak? Enggak. Lalu apa yang dia lakukan? Kok bisa lebih banyak orang begitu? Nah, beruntungnya ada keluarga yang bajik dari metro. Kalau saya sebut namanya kenal Pak, tapi saya nggak mau sebut. Dan pesan dari sononya yang nggak boleh disebut. Beliau satu keluarga besar ini menyokong kehidupan kami sebanyak 200 orang itu tuh Pak. Luar biasa, semoga dengan apa yang kita lakukan ini membuahkan ya kebahagiaan baik di dunia ini maupun di kehidupan berikutnya. Ya, syukur-syukur ibu bapak dan saudara sekalian mau tergerak nantinya untuk melakukan hal yang demikian. Bayangkan dengan berdana makanan 200 orang itu bukan perkara yang mudah. Ya. Namun keluarga besar ini konsisten dari sejak beberapa tahun yang lampau. Sejak saya ada di Lampung 5 tahun yang lalu sudah ada orang ini beserta keluarganya menyokong kehidupan sangga beserta isinya kurang lebih 200 orang. Coba kalau suruh kami cari pekerjaan, beliau jadi direktur apapun juga nggak ada gajinya sedikit. Nah itulah kebajikan dari ibu bapak dan saudara sekalian. Ya. Dan sebab itulah ini pentingnya dalam memaknai bagaimana kita menyokong kehidupan sangga. Lalu untuk apa kita punya kampus yang begitu besar, punya wihara yang begitu besar? Bukan sekedar mercusuar. Tahu mercusuar ya? Bukan sekedar bangunan monumen yang mungkin kalau orang datang, wah mewah ya, wah hebatnya wiharanya ada liftnya. Itu bukan dibangun dengan
namun semua itu ada manfaat dan ada kebermanfaatannya. Dan semua orang yang ada di sana, ibu bapak dan sekalian, tidak dipungut biaya apapun, termasuk yang kuliah, termasuk yang SMA. Ini baru biaya makan tadi sudah segitu ya, apalagi biaya kuliahnya. Ya. 1 bulan kurang lebih lacak dia untuk operasional sekolah tinggi ilmu agama Buddha. Tuh. Nah, uangnya dari mana? Uangnya dari bapak semua. Jadi sebab itulah jangan pernah berpikir bahwasanya suatu ketika ibu bapak berdana kepada sangga, nanti sangga kantongi belanja, ya, mempercantik diri, memperkaya keluarga, tidak. Tapi semua dilakukan untuk menopang pemutaran roda dharma. Kami mencetak bagaimana anak-anak yang secara ekonomi mungkin kurang mapan. Beliau dididik, mereka dididik menjadi sarjana pendidikan agama Buddha, jadi guru agama, jadi pegawai negeri. Syukur-syukur mereka bisa mengentaskan garis kemiskinan. Syukur-syukur mereka juga menjadi kaki tangan kita untuk memutar roda dharma di seluruh penjuru Nusantara. Itu cita-cita dari suku kami, suku Ceci. Yang walaupun beliau tidak berpendidikan sarjana, namun beliau punya tekad yang demikian. Ya, kita kasih aplaus. Amin. Saya kalau cerita tentang beliau itu sangat haru ya. Sebetulnya kalau saya nggak mau peduli bisa aja sih. Saya di Thailand nggak usah pulang lagi, nggak apa-apa ya. Namun ya karena beliau perlu dukungan dari kita semua, ayo mari sama-sama kita dukung. Nah, termasuk Kakina ini pentingnya kita berjalan kepada sangga itu manfaatnya dan kebermanfaatan bagi ibu bapak dan sekalian. Dan sekarang coba saya lihat ini ada yang kertas hijau, ada yang kertas pink, ada yang orange. Maksudnya apa sih? Ya, nah ibu bapak dan sekalian, saya perlu menjelaskan tentang ini. Kita umat Buddha jangan ketinggalan zaman, jangan kolot, jangan kuno. Agama Buddha itu agama yang berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang dikatakan oleh ilmuwan terkemuka Albert Einstein. Ya, namun masalahnya masih banyak umat Buddha yang kolot. Seperti apa contoh? Ibu bapak dan saudara sekalian mungkin tahu ya, ada seorang nenek-nenek zaman kehidupan Buddha nggak punya uang, ingin mendengarkan dhamma di malam hari, lalu apa yang dia lakukan? Memotong rambutnya dan menukarkan dengan semangkok minyak. Ya, pernah dengar kisah ini ya? Dan kemudian minyak inilah yang menjadi penerang saat pembabaran dhamma di malam hari tersebut. Dan kisah ini masih berlanjut sampai sekarang, sudah 2500 tahun yang lampau. Dan setiap kali kita melakukan acara puja pelita, wah pelitanya ramai banget, betul nggak? Ini di metro ya, wah pelita kalau apa itu, Kuani Senjit, Imlek dan sebagainya penuh ini. Ya. Saya mengkritik terus terang aja, ya, mengkritik. Kenapa mengkritik? Sebab kita coba harus berpikir rasional. Apakah nggak boleh orang berdana kita? Boleh. Tapi kita lihat esensinya. Saat itu ada pelita digunakan untuk penerangan pembabaran dhamma. Sekarang kira-kira pelita itu masih perlu nggak? Hah? Sudah ada listrik. Lalu bagaimana Bante kalau saya mau berdana pelita? Bagaimana kira-kira baiknya? Hah? Pakai pelita elektrik? Ya, kita membantu operasional wihara. Lalu Bante, momen Kuan Im Sejit saya mau pasang pelita. Ya, pasang pelitanya supaya nggak hilang sejarahnya. Namun nama-nama donatur tidak perlu satu orang satu lilin. Satu pelita dipakai untuk rame-rame, esensinya tetap dapat. Jangan pernah berpikir, oh saya nggak nanti dia nggak terang gitu ya. Itu sudah terang benderang. Anda berdana untuk wihara penerangan di malam hari ini, tentu itu memiliki nilai tersendiri tanpa harus diwujudkan dalam bentuk pelitanya. Paham ya? Nah, kemudian masalah Katina.
Ini masalah yang klasik, termasuk di Thailand juga sama. Saat zaman kehidupan muda, para biku itu dalam mengganti jubahnya boleh diganti hanya setahun sekali di saat katina, dan ada 2000 orang biku tadi di Citawana, hanya boleh 1 orang yang mendapatkan jubah katina. Selebihnya gimana? Selebihnya menunggu orang meninggal. Kain bekas orang meninggal itulah yang kemudian diambil, dijahit, dicelup, dan dijadikan jubah. Kalau ada 2000 berarti ngerti 2000 orang mati. Ya. Repot gak? Nah, ibu bapak dan sekalian, jubah itu merupakan kebutuhan pokok para ibu. Namun satu jubah ini gak habis 5 tahun. Ya, gak akan rusak 5 tahun. Walaupun dipakai setiap hari, dan para biku hanya boleh memiliki jubah 1 setel. Ya, kalau ada berapa setel di rumah? Banyak. Mau kondangan beda, mau perpasar beda, mau pejabat beda, mau pelihara beda. Apalagi hari-hari beberapa macam bajunya. Namun para biku hanya boleh memiliki 1 setel jubah. Kalau dia punya 2, artinya jubah yang kedua itu adalah jubah joinan, jubah bersama. Ya. Kalau para biku menyimpan lebih dari 1 set jubah, maka para biku itu telah melakukan pelanggaran. Ya. Jadi sebab itulah di Thailand sekarang ini juga tidak menggunakan jubah utuh dalam persembahan jubahnya. Hanya simbolisasi para pengurus-biara, para dayaka untuk mempersembahkan jubah 1 saja. Dan awal mula itu juga kain, bukan jubah utuh. Nah, sekarang berkembang dengan jubah utuh yang sudah dicari. Nah, kita menerima itu. Dan sekarang zaman sudah semakin berubah. Ya, sekarang zaman sudah semakin berubah. Dalam bentuk dana pun juga sudah nggak bentuk materi secara fisik, sudah menggunakan barcode. Ya, ini pakai barcode kan? Enggak, bentar lagi pakai barcode ya. Ya, di Biara Panjang kita sudah menggunakan barcode. Nah, sebetulnya kita melakukan jangan terpaku pada bentuk tampilan yang lampau saja, melainkan bagaimana kita melihat esensi dari bentuk dana itu, termasuk yang ada sekarang ini. Coba, kalau kami dipaksa untuk menerima jubah begitu banyak, artinya kami 1 telah melakukan pelanggaran. Kedua, ya, apa yang ibu danakan tidak bermanfaat. Sekarang kalau ibu bapak berdana, kira-kira pengen dimanfaatkan atau tidak? Pengen. Kita berdana dikasih ke biku itu, begitu tidak menggunakan, atau berdana kepada orang lain tidak menggunakan, pasti kecewa. Apalagi kalau ibu-ibu, maaf, ada biku datang 1 dana tempe, 1 dana telur, 1 dana sayur asem, ya, begitu banyak makanan. Bantu itu mau makan 1 macam. 5 orang ibu-ibu yang makanannya nggak disentuh, terbetut, coba. Banyak dosen dengan menukar jubah, Pak, nih gajimu. Ya, pakai jubah, tolong jubahin jubah lagi. Lalu bagaimana nanti? Bentuk dana dalam bentuk uang yang ibu mau berikan itu tadi kita gunakan untuk kepentingan sangga dan untuk pemutaran roda dharma. Jadi jangan khawatir, timbulkan keyakinan dalam diri Anda berdana kepada orang yang tepat, berdana kepada sosok yang tepat. Demikian ya. Nah, inilah yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi diri kita supaya kita tidak keliru dalam berdana. Ingat, namanya berdana, kita harus punya akal sehat. Sebab itu aku sudah mengatakan dalam berdana harus juga didasari syarat. Syaratnya apa? Sebelum berdana harus bahagia, saat berdana harus bahagia, dan yang terakhir setelah berdana juga harus bahagia. Sebelum, saat, dan setelah harus bahagia. Dan jangan pernah dihitung sudah berapa banyak yang saya keluarkan. Ya, kalau tadi saya bilang kalkulasi dalam makannya sebulan 150 juta,
nanti keluarga besar ini malah kakek itu banyak amat ya, kalau dikumpulin udah berapa kilo tuh emasnya. Nah jadi sebab itu berdanalah dengan sukacita, jangan pernah dihitung sebab itulah timbunan kusala karma ibu bapak dan sekalian, dan itulah yang menjadi bekal kehidupan Anda baik di kehidupan ini maupun juga di kehidupan berikutnya. Jelas? Saya tutup satu kisah lagi ya. Boleh? Boleh. Ya 5 menit saja. Di dalam daripada syair ke-15, ya nanti dicari sendiri. Di sana ada seorang pedagang daging, ya, dan daging yang dia jual adalah hasil ternakan sendiri. Daging apa yang dijual? Daging yang haram bagi tetangga kita, saudara kita, umat lain. Ya, daging B2. Kau sadar? Amin, kau nafsu ya. Ini buat apa mayoritas dokter tuh. Ya, jangan disajikan ke suhu ya. Nah, dia selain penjual daging, dia juga penjaga. Walaupun tinggal di sebelah wihara di Weluwana, tidak pernah berdana sedikit pun kepada para penghuni wihara tersebut. Suatu ketika di malam hari, selama 7 malam berturut-turut, di rumah itu ramai gaduh suara babi disembelih. Gimana suara babi disembelih? Selama 7 malam berturut-turut gaduh seperti itu, dan para biku, wah, orang sebelah itu lagi rame orderan ya, sampai gaduh begitu ya. Terus kemudian para biku memperbincangkan orang sebelah, kemudian mengatakan, para biku, yang kamu dengar itu bukan sembelihan hewan, melainkan suara si penjaga tersebut saat menjelang kematian. 7 malam berturut-turut tidak bisa tidurnya nyenyak karena dihantui oleh perbuatan buruk yang dilakukan berulang kali setiap hari. Dan itulah yang terekam di alam bawah sadarnya, mendengar suara babi wik ya, begitu menjelang kematian, yang keluar bukan Amitofo tapi wik ya. Nah, itulah yang menyebabkan orang tersebut begitu meninggal dunia lahir di alam menderita. Semua itu karena kebiasaan. Jadi sebab itu kalau ibu bapak dan saudara sekalian ingin hidup kualitasnya baik, perbanyaklah kebiasaan bajik. Berdana walaupun sedikit, jangan malu. Sebab seperti air yang jatuh setetes demi setetes akan memenuhi tempayan yang besar. Ya. Jadi sebab itu berapapun nilai yang Anda berikan, lakukanlah dengan sukacita. Dan diulanglah terus menerus, sebab itu tabungan bukan untuk saya, bukan untuk kami, belajar untuk Anda sendiri. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi ibu bapak dan sekalian, dan semoga Anda semua dalam mempraktikkan dana mengingat syarat-syaratnya sebelum, saat, dan sesudah memunculkan rasa bahagia, dan itulah yang sebetulnya Buddha katakan memperindah batin dalam berdana. Semoga kita dan semua makhluk berbahagia. Satu. Supaya Bante, kami mempersembahkan kain jubah beserta perlengkapan lain kepada Sangga. Kiranya Bante, Sangga berkenan menerima persembahan kami. Kain jubah beserta perlengkapan lain dengan diterimanya kain persembahan ini untuk dijadikan jubah. Kami mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan untuk selama-lamanya.
Karena perlu dipahami, dengan Katina berarti kita para siswa Buddha memiliki kesempatan untuk menanam kebajikan di lahan yang tepat, yaitu lahan yang subur di musim yang tepat, sehingga hasil yang kita peroleh pun akan dapat berlipat ganda. Pak Pandita, Pak Pandita, Bapak Ibu yang ada di sini, selamat malam. Selamat malam, Rangkasi Ragama, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Ami Toko. Terima kasih Bapak Ibu. Kita pada malam hari ini ya diberikan sehat semua tentunya ya. Mudah-mudahan ya virus corona ya bisa segera berakhir ya. Itu Bapak Ibu sudah bisa datang ke untuk peliharaan ini ya. Yang penting kita sebagai umat Buddha belum kita tahu biara kita ini berumur 32 tahun, tapi sudah dewasa ya. Itu pemikirannya sudah lebih maju. Ya, harus bisa lebih bertahan supaya biar kita lebih berkembang, selalu jaya, umatnya juga bertambah, makanya cetak anak banyak. Jadi iyalah, kalau anak satu dua hilang satu lima berkembang, ya nggak akan banyak 4 sedikit. Kalau saya nggak apa-apa, kan mampu ngasih makan, kalau nggak mampu cetak yang banyak kasih ke saya, saya terima, saya tampung, ya. Itu adalah salah satunya itu. Kalau bisa kita mempertahankan Magdalena Metroid, bertahan terus, kita berkembang, beranak. Nanti 1 tahun, ya sudah jadi museum. Seperti, benar nggak? Ini pendapat saya kira-kira begitu. Happy birthday to you, with lots of gifts and lots of love and lots of blessings too. Happy birthday to you. Birthday cake with candles lit,
Would you tell us what you wish? Do you want a pencil case for a birthday? No. What about a pair of shoes? No. I want to throw a big birthday party. I want to go for a holiday. I wish Buddha's love shines in me. I wish He blesses my family. I wish Buddha's love shines in me. I wish all my friends be well and happy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.